Sebagai salah satu warisan budaya, tenun memiliki nilai sejarah, makna, dan juga teknis yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, di Kabupaten Toba Samosir terdapat sejumlah desa yang masyarakatnya masih aktif bertenun atau martonun dalam istilah Batak Toba. Salah satunya adalah Desa Banua Huta yang mengangkat corak khas tenun Batak Toba, dan kegiatan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Berikut liputan selengkapnya. Desa Banua Huta berada di Kecamatan Sigumpar, Toba Samosir. Desa ini adalah satu dari sejumlah desa persebaran perajin tenun di Toba Samosir. Tercatat sekitar 886 penenun di Tobasa yang tersebar di 16 kecamatan. Tepatnya di Dusun Banua Luhutoru, sebuah dusun yang menjadi tempat kehidupan perajin tenun Batak Toba. Salah satunya adalah keluarga Inang Sonti Bernike Siagian. Martonun, istilah lokal dari bertenun, mengakar sebagai tradisi di keluarganya. Terhitung sudah 4 generasi, mulai dari opung atau nenek, hingga boru atau anak perempuannya yang kini bertenun. Di samping bersawah, menenun adalah sumber penghidupan bagi keluarganya. Di tengah wacana sukarnya regenerasi penenun saat ini, keluarga Inang Sonti menjadi potret keluarga yang merawat warisan budaya tenun Batak Toba. Herta Panjaitan, anak keempatnya, berperan dalam proses menani atau menghani. Mereka menggunakan gedokan, alat tenun manual berbahan kayu yang diturunkan dari generasi pertama penenun keluarga mereka. Dengan piawai, tangan terampil mengoperasikan sejumlah perangkat gedokan guna menghasilkan kain bernilai ekonomi. Memfungsikan hapit agar benang menyatu kuat. Tidak saja Herta, anak bungsu Inang Sonti bernama Asti Panjaitan juga senang menenun sejak ia masih kelas 5 SD. Kami itu tidak ada anak yang manja gitu, semuanya mandiri gitu. Jadi memang kalau dulu saya masih anak-anak, mainan saya itu bukan boneka. Saya mainannya menenun. Iya, menenun. Saya bisa kayak mana mama, seperti apa yang mama buat gitu kan. Saya bisa buat, tapi biarpun itu nggak persis seperti itu gitu. Jadi saya pingin berkarya gitu, tidak hanya sekedar menghasilkan uang gitu. Memang saya cinta pekerjaan ini dan saya senang gitu. Perkampungan penenun lainnya adalah Butak Nabirong, masih di desa yang sama. Tak bisa dipastikan tepatnya tahun berapa, walaupun sempat vakum sesaat, masyarakat di sini sudah lama mengenal dan menyukai tenun tradisional. Kalangan wastra Nusantara kabarnya menjadi salah satu sumber motivasi mereka menghidupkan tenunan, termasuk pemanfaatan kembali warna alami pada benang. Setiap rumah perajin mempunyai alat tenun sendiri. Produk mereka lebih ke arah kebutuhan fashion, yaitu selendang dan sarung. Tenun tumtuman jenis produk mereka. Satu helai kain bisa dikerjakan dalam kurun waktu minimal 2 minggu, tergantung kerumitan dan jenisnya. Mempertahankan motif khas Batak Toba yang diadaptasi dari kain tenunan lama. Lewat motif pada kain tenun, gagasan penenun tentang cara pandang hidup, hubungan manusia dengan alam, tertuang berbalut doa dan harapan. Inilah yang dipelajari oleh Trisna Yanti Pardede, perempuan asal Kabupaten Toba Samosir, yang rindu agar tenunan tangan khas Batak Toba tetap terjaga. 1 tahun belakangan, ia mengumpulkan kain hasil tenun tangan berupa ulos. Kain tenun jugalah yang menginspirasinya berkarya dalam bidang fashion. Sebenarnya kayak kena sentil sih awalnya. Corak-corak dari tenun saya pelajarin untuk dituangkan ke pakaian yang bisa dipakai sehari-hari. Pada saat mempelajari itu saya hanya belajar sebatas sadum, mangiring, yang umum digunakan oleh masyarakat sekarang. Pada saat mempelajari itu ternyata ulos ada pesan khusus ya gitu kan. Terus dalam perkembangannya saya ketemu filosofi itu dan itu jadi kerinduan saya kayak hebat ya, dari zaman dulu sebenarnya pesan moral itu sudah diturunkan melalui benda fisik gitu.
saya merasa ada tanggung jawab moral untuk membuat pasar lebih tahu gitu. Jadi karena pada saat orang sudah tahu, dia akan makin bertanya, jadi ada yang ingin tahu lebih banyak lagi, dan akhirnya mudah-mudahan membeli. Sosok di balik kedokan boleh berganti. Karya pun tak lagi bisa dihitung dengan jari. Memintal benang demi karya dan tuntutan ekonomi. Banua Huta punya cerita. Di balik kain tenun Batak Toba dan tangan terampil para penenunnya. Ada asa masyarakat mandiri. Ada geliat muda belajar mempertahankan tradisi. Untuk satu tujuan, bahwa jerih payah penenun punya arti dahulu, kini, dan nanti.